Oke, ya. Kalau saya rekam seperti ini, maka nanti Google akan mengetahui siapa yang hadir pada pertemuan hari ini. Siapa yang jam berapa dia masuk, jam berapa dia keluar. Tahu semua. Jadi sebenarnya tidak perlu juga absen melalui si Adin kalau kita melakukan pertemuan secara face to face seperti ini dalam waktu yang sama. Ya, jadi sudah otomatis absen itu tercipta. Nah, itu model operasional yang berubah. Ya, model operasional. Jadi kalau saya mengadakan pertemuan Jimit, menggunakan Jimit, dan kemudian saya rekam, maka jangan sekali-kali tanya, Pak, absennya mana? Bus, salah. Mengapa? Karena saat saudara gabung ke dalam Jimit, Jimit sudah merekam kehadiran saudara. Nah, ini operasional yang berbeda. Di bisnis yang lain juga akan banyak perubahan-perubahan itu. Ya, contoh saat ini pembelian juga sudah mulai berubah. Ya. Sebenarnya tentang pertanian pun, iya, kalau pertanian itu mau dilakukan secara korporasi. Ya. Sayang, petani-petani kita ini masih petani-petani yang konvensional. Mereka bertani sendiri-sendiri, meskipun sebenarnya tidak punya lahan. Ya, nah, ini yang masih menjadi persoalan barangkali di dunia pertanian Indonesia. Coba kalau para petani ini bisa bergabung menjadi satu, maka tanah-tanah yang sekian hektar itu bisa dikelola bersama-sama menggunakan teknologi komputer. Ya. Bagaimana mengukur ketinggian pohon, pertumbuhan pohon, itu menggunakan citra satelit sudah bisa sekarang ini. Ya kan? Bagaimana kita bisa menyiram tanaman, tidak perlu lagi menggunakan konvensional. Sudah ada banyak alat yang ya kalau misalkan luasnya cukup layak, maka kita bisa menggunakan pesawat terbang atau helikopter. Tetapi kalau tidak, barangkali kita bisa menggunakan drone ya untuk menyiram, untuk menebarkan pupuk dan segala macam. Itu sudah bisa dilakukan menggunakan teknologi. Ya. Kemudian pengairan itu juga bisa diatur. Kalau kita mau diatur. Nah, sayangnya kita para petani ini masih sering bermain sendiri-sendiri. Ini kesulitannya, sebab teknologi itu mahal. Kalau tidak didukung bareng-bareng, nggak akan kuat. Persoalannya di situ. Ya, bagaimana mengolah tanah? Ya, ini kalau mau diteknologikan bisa. Ya, kita bisa menggunakan yang kedua yaitu robot. Ya. Jadi, nah ini juga persoalan seperti di Indonesia ini partai buruh, kelompok buruh banyak yang masih memprotes adanya penggunaan robot. Wah, ya salah, karena penggunaan robot ini sudah sesuatu yang tidak akan bisa dicegah, ya, tidak bisa dicegah. Contohnya robot untuk memantau tanaman di hutan. Ya. Nah, memantau tanaman di hutan, barangkali kita akan kesulitan kalau harus memanjat-manjat. Nah, sudah ada robot yang bentuknya seperti siamang, yang bisa loncat sana, loncat sini, yang fungsinya adalah memotret kondisi pepohonan. Dan itu bisa bekerja 24 jam siamangnya itu. Nggak perlu dikasih makanan, karena cukup listriknya cukup. Selama ada listrik, dia jalan. Kalau tidak ada listrik, ya mati. Berhenti, gitu ya. Itu sudah ada. Kalau nanti siamangnya ditangkap oleh harimau, ya nggak apa-apa, beli lagi. Ya. Karena itu hanya robot. Itu sudah ada. Ya. Lalu, ini sudah mulai. Ya. Nah, makanya kalau buruh masih bermental harus menjadi pekerja kasar, ya itu kelompok-kelompok yang tidak akan pernah maju, nanti akan tergilas mereka. Harusnya mereka juga mulai berpikir untuk menjadi operator robot. Ya, jangan jadi tukangnya, tapi operator robotnya. Nah, ini memang agak berbeda, teman-teman ya.
Pengalaman saya bekerja di perusahaan milik Amerika itu, mereka tidak suka dengan perilaku sopir, ya, sopir kami, sopir para manajer itu, direktur ya, itu kan begitu mengantarkan, menjemput direktur dari kantor, dari rumah, diantar ke kantor, lalu sopir ini nganggur, ya, cuma duduk-duduk terus sampai dengan menunggu untuk mengantar sang direktur pulang dari kantor ke rumahnya. Nah, untuk perusahaan kami saat itu dinilai ini orang tidak ada kerjaan. Maka kemudian sopir-sopir ini akhirnya dilatih untuk bisa menangani administrasi ringan. Karena dia di dunia sopir, maka administrasinya di bidang general affair. Ya, jadi begitu selesai dia jemput, lalu dia duduk manis di meja, di kursi, dan dia bekerja untuk merekap kegiatan-kegiatan di bidang general affair. Jadi meskipun sopir, dia bisa mengoperasikan komputer dan bisa melakukan pekerjaan-pekerjaan administrasi. Jadi tidak nganggur lagi, tidak ada orang yang tengok-tengok yang kemudian malah ngerumpi mungkin. Itu yang berbeda ya. Maka ini saya katakan tadi, karena dulu ya, mindset. Pimpinan juga harus berubah, berpikir bagaimana memberdayakan orang itu, bukan memperdaya ya, tapi memberdayakan. Sehingga karena dia itu sekarang menjadi pegawai administrator, bukan hanya supir, maka gajinya pun juga ditambah. Kan gitu. Nah, penggunaan robot sudah banyak sekali. Ya. Di Indonesia ini, saya kenal di sebuah pabrik susu, ya, yang teman-teman juga pasti kenal, kan udah cukup terkenal. Saya heran, pabrik ini memang awalnya itu saya agak sanksi. Ini pabrik kok sepi ya, gitu. Parkirannya enggak banyak, mobil juga enggak banyak, kendaraan juga enggak banyak. Jadi sebenarnya pabrik ini operasional atau enggak? Ternyata operasional, teman-teman. Jadi di situ pabrik susu ini hanya menerima susu yang sudah dari petani, ya, peternak, kemudian dalam sebuah tangki, lalu dimasukkan ke dalam tank penampung yang besar. Setelah itu truknya pergi, sudah. Nanti mulai dari saat dia mengolah susu dari petani itu sampai dengan mengemas dalam sebuah karton, itu sudah robot semua. Robot semua, tidak ada manusianya. Sehingga begitu sampai karton keluar, lalu ditata ke dalam truk box. Nah, ini masih manusia, truk box. Tapi untuk mengangkut pun sudah menggunakan ban berjalan. Sehingga pada waktu mengangkat barang ini ke truk, itu sebenarnya sudah pakai ban berjalan sudah masuk ke dalam kontainernya. Jadi petugasnya itu hanya menata saja. Jadi tidak banyak tenaga manusia. Ya, karena sudah dikepak rapi, tinggal dorongkan. Nah, itu contoh penggunaan robot. Karena pada akhirnya robot ini mempunyai banyak kelebihan dibandingkan manusia. Ya, robot tidak perlu istirahat, ya, robot tidak perlu tunjangan, apalagi kalau di buruh itu ada tunjangan lipstik, tunjangan bedak itu ya. Waduh, macam-macam. Robot nggak perlu tunjangan-tunjangan seperti itu. Ya, dia mau ngambek juga nggak bisa, robot itu nggak bisa ngambek. Ini sekarang sudah mulai secara masif sebenarnya. Ya. Lalu model bisnis, kalau tadi operasionalnya, maka model bisnisnya sekarang ini yang berubah. Banyak model-model bisnis yang baru. Model bisnis itu apa ya? Perubahan di dalam model bisnis. Apa model bisnis? Ya itu tadi, misalkan di dalam Gojek. Dulu kan enggak ada nih orang membelikan makanan, enggak ada. Sekarang ada, ya. Kita beli makanan enggak perlu kita masuk ke ruangan, karena ada pihak yang disuruh, ya toh. Dulu kalau tukang ojek itu ya biasanya manusia, sekarang ternyata tidak. Kemudian ada istilah kalau di Gojek itu gosen, ya toh.
Nah, disuruh untuk mengambil barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ini model bisnis yang baru. Dulu nggak ada layanan seperti itu. Nah, kemudian apalagi GoBox. Nah, GoBox. Ketika motor saya ini juga saya tidak tahu ya, apa mungkin ada hukumnya. Ketika saya membeli motor ini dengan mudah, tinggal ping 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 gitu. Ternyata motor saya juga kecelakaannya mudah dan hancur. Ini juga ada, kok bisa ya belinya begitu mudah. Sekarang motor saya juga hancur dengan mudah. Hancur, betul. Jadi tidak bisa dikendarai, dituntun, nggak bisa. Ini harus diangkat 2 orang, dinaikkan pickup, baru masuk ke bengkel, diantar ke bengkel. Nah, gimana nih caranya? Akhirnya saya cari-cari, ternyata ada GoBox itu. Nah, begitu saya pesan GoBox, dari rumah ke bengkel, ternyata biayanya pun hanya 40.000. Murah banget itu. Sederhana sekali. Jadi, dulu nggak ada, kita harus sewa kendaraan, kita harus sewa kuli. Ini kan nggak perlu. Kita tinggal sewa pesan GoBox-nya, lalu tanya barangnya apa, perlu tenaga berapa orang. Setiap orang nanti akan dihargai juga. Semakin banyak orang yang harus terlibat, semakin banyak harga yang harus kita bayar. Tapi tenaga pun tidak mahal, hanya 10.000 atau berapa ribu. Jadi ini menjadikan kita lebih mudah. Dulu nggak ada seperti itu, kan? Tidak ada. Nah, rental sekarang juga menjadi perusahaan rental juga menjadi berbahaya sekarang. Kenapa? Karena dengan adanya ojek online ini menjadi lebih yakin ya, karena petanya terlihat, harganya transparan, ya rutenya juga transparan. Maka rental-rental konvensional juga mulai dipertimbangkan. Ya, dan apakah ojek online ini sesuatu yang tidak bernilai, teman-teman? Tidak. Kita lihat sekarang, Shopee sudah mulai masuk. Bahkan yang terheboh, apa Mas? Tahu? Mungkin ada yang tahu? Akan ada ojek online yang masuk di Indonesia? Yang terbaru? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu, ya. Nggak ada, Pak. Lupa. AirAsia. Oh iya, betul. AirAsia itu saudara tahu dia perusahaan di bidang penerbangan. Ya. AirAsia adalah perusahaan yang merevolusi industri penerbangan dengan memberikan harga murah. Itu AirAsia. Dulu nggak ada. Dulu tidak, sebelum ada AirAsia, penerbangan itu adalah harga mahal. Maka begitu AirAsia muncul, dia merevolusi biaya penerbangan itu, mereduksi menjadi sangat murah. Kok bisa sangat murah? Karena dia meredesain semuanya. Kalau biasanya bandara itu harus kantor maskapai itu harus mewah, itu dia dibuat sederhana. Dia tidak menggunakan sekat-sekat seperti sebuah istana, enggak. Sederhana semuanya. Dia menggunakan pakaian-pakaian yang sporty, ya, tapi cukup menarik supaya orang-orang itu bisa bergerak cepat dan tidak seperti seorang model. Dulu kan kalau Garuda itu pramugarinya itu pakai kain, dia tidak bisa bergerak lincah. Kainnya pasti lebih mahal daripada rok, apalagi rok mini. Nah, AirAsia menggunakan model yang lebih sporty, ya. Lakinya dan juga perempuannya, pramugarinya itu sporty semua. Lalu dia meniadakan penyediaan makanan di dalam pesawat, ya. Tetapi sebaliknya dia justru memunculkan bisnis makanan, ya, di dalam pesawat. Itu juga hal yang baru dari AirAsia. Jadi AirAsia adalah pelopor penerbangan murah, sampai sekarang dia masih berjaya. Nah,
AirAsia sekarang mau masuk ke ojek. Nah, revolusionernya adalah bahwa ojek ini akan diberi, tukang-tukang ojek ini akan diberi gaji tetap, gaji pokok. Wah, ini menarik sekali. Karena operator-operator ojek yang selama ini ada, tidak ada yang memberikan gaji pokok. AirAsia yang memberikan. Wah, ini nanti akan hebat. Ya, ini akan hebat. Jadi, itu adalah model bisnis yang muncul saat ini. Ya, kuliah online, kuliah terbuka. Ini sekarang sudah, dulu pemerintah pun, pemerintah itu dulu juga sekian tahun sebelum Nadiem ini ya masih menggunakan aturan-aturan pendidikan yang konvensional. Sekarang Nadiem betul-betul mentransformasi pendidikan Indonesia menjadi pendidikan yang sebenarnya. Ya, karena saudara sudah lulus sarjana ya. Tapi adakah yang di sini yang dosen? Ada teman-teman yang di sini dosen? Ada yang dosen? Kayaknya nggak ada, Pak. Oh, nggak ada ya? Oke. Kalau sekedar saudara tahu aja, sekarang di S1, mahasiswa S1 itu boleh kuliah 2 semester. 2 semester itu dihargai 40 SKS. 40 SKS. Untuk kuliah di luar program studinya. Bahkan di luar universitasnya. Keren. Ini sudah ada. Jadi mahasiswa teknik informatika boleh kuliah di sastra Jepang. Jangan di kampusnya, tapi sastra Jepang di universitas lain. Boleh. Sekarang ini boleh. Bahkan bahkan mahasiswa yang mau melakukan ini di luar kota, itu dapat uang saku sekitar 1,2 juta per bulannya. Jadi bukan himbauan, tapi memang dorongan. Ini revolusioner. Kalau dulu kan kita masih tersekat kepada sebuah istilah linearitas. Gitu. Jadi kalau kuliah teknik informatika, ya harus teknik informatika terus. Sekarang enggak. Sekarang enggak. Boleh. Bahkan yang revolusioner yang lain adalah bahwa dosen itu sekarang diwajibkan untuk bekerja di luar kedosenannya. Wah, ini lucu ini. Udinus belum mampu ini. Udinus masih deg-degan. Ya, tapi perguruan tinggi lain sudah ada yang mempraktekkan bahwa saya kalau hanya sebagai dosen itu nilainya belum baik. Akan lebih baik jika saya adalah juga menduduki posisi pada perusahaan-perusahaan yang lain. Misalkan saya menjadi sales manager, saya menjadi direktur IT di satu perusahaan. Nah, itu baru benar. Jadi seorang dosen itu tidak boleh hanya bekerja di kampus, tapi harus punya pengalaman di luar kampus. Nah, kalau saya memang, ya kalau dari pengalaman, sebelum jadi dosen, saya memang sudah bekerja di bidang IT juga, di luar kampus. Ya, saya punya pengalaman. Tapi saat ini, dosen pun diwajibkan untuk bekerja di luar kampus. Sebaliknya juga, perguruan tinggi diharapkan mendatangkan praktisi sekarang itu. Loh, ini revolusioner. Bisa saudara bayangkan. Jadi barangkali di antara teman-teman di sini ada yang bekerja sebagai praktisi apapun ya, yang cocok misalnya, ya Pak, saya adalah editor film. Oke, saudara bisa membagikan ilmu tentang editing. Bisa Pak. Wah, nanti mahasiswa yang di program studi perfilman bisa mengundang Anda sebagai dosen. Dan itu tidak perlu saudara S2. Nggak perlu. Karena yang dibutuhkan adalah pengalaman dari keterampilan saudara sebagai seorang editor. Itu sudah. Nah, ini juga sebenarnya sebuah model bisnis yang baru di dalam dunia pendidikan di Indonesia. Pak Mas Menteri ini memberikan istilah merdeka belajar. Kampus merdeka, merdeka belajar, kampus merdeka. Jadi memang merdeka benar. Ya, dosen silahkan keluar dari kampus, orang luar kampus silahkan masuk ke dalam kampus,
mahasiswa silahkan keluar dari kampus. Bahkan mahasiswa itu sekarang juga diharapkan untuk mengikuti magang industri yang akan diberikan upah 20 SKS. Magang industri di perusahaan-perusahaan yang besar. Nah, tidak jarang kemudian mahasiswa ini akan direkrut. Jadi kalau dulu istilah kerja praktek itu hanya tok-tok men, ya, sekedar, sekarang menjadi khusus. Mahasiswa yang ikut magang industri dibebaskan tidak ikut kuliah selama 1 semester. Nanti dari hasil laporannya dia sudah akan lulus 20 SKS dari mata kuliah yang dikonversikan. Mahasiswa juga boleh menjadi pengajar di level manapun, dari SD sampai dengan SMA mungkin. Boleh. Dan itu juga dihargai 20 SKS. Nah, ini contoh bagaimana model belajar ini juga tidak lagi sekarang hanya di dalam kampus, tapi bisa di industri. Itu revolusi yang ada di Indonesia. Tapi ya banyak kampus belum mudeng juga. Banyak petinggi di pemerintahan juga banyak yang belum mudeng. Tapi begitu ada yang mudeng, semangatnya tinggi banget. Ya. Oke, berikutnya adalah apa? Interaksi customer. Nah, sekarang muncul istilah baru, UI, UX. Ada yang tahu? UI, UX, UI, UX. Ada yang tahu? Ya. User interface itu, Pak. Ya. UI, user interface, UX, user experience. Di dalam bisnis secara online, sekarang ini banyak aplikasi. Ya, saudara lihat di Play Store itu banyak sekali aplikasi. Aplikasi mana yang akan saudara gunakan? Yang pertama pasti adalah aplikasi yang mudah dioperasikan. Ya, mudah dioperasikan. Itu namanya UI. Ya, kalau aplikasinya ribet, wah ini harus gini, nggak laku itu. Tampilannya mungkin juga tampilan bisa menarik, tapi lebih kepada kesederhanaan, kemudahan mengoperasikan. Itu akan menjadi pilihan. Itu user interface. Nah, di dalam setiap melakukan bisnis, maka setiap aplikasi selalu menyertakan wadah untuk experience, pengalaman dari pengguna. Ya, saudara menggunakan aplikasi ojek-ojek online, pasti nanti akan ditutup untuk meminta rating, ya, mengisi rating. Saudara belanja online, saudara diminta untuk memberikan testimoni. Nah, itu adalah UX, ya, user experience. Pengalaman konsumen menjadi hal yang penting bagi perusahaan untuk bisa tetap di dalam persaingan. Ya. Itu masukan yang bagus, masukan yang sangat penting untuk perusahaan supaya dia bisa tetap bersaing. Jadi pentingnya perusahaan menjalin komunikasi, interaksi dengan pelanggan. Apapun interaksinya, terkadang kalau kita belanja online juga interaksinya banyak. Bukan hanya kita menanyakan barang kita sudah dikirim atau belum, tetapi terkadang juga kita butuh komplain barangkali, ya kan? Nah, ketersediaan wadah untuk melakukan interaksi ini menjadi penting di dalam bisnis online. Karena kalau tidak, itu tidak akan memberikan kepercayaan. Ya. Nah, mungkin teman-teman juga sudah yang melakukan pembelian online atau mungkin bahkan menjadi pelaku bisnis, tahu ya bagaimana satu perusahaan itu sudah bisa memberikan wadah kalau barangnya tidak sampai, lalu uang yang sudah kita bayarkan ternyata otomatis akan tersimpan di dalam akun kita misalkan. Nah, itu aman sekali ya toh. Waduh, barangnya tidak dikirim. Uangku, oh ternyata uangnya dialihkan menjadi saldo. Nah, ini contoh ya bagaimana orang itu tetap merasa nyaman
Tapi tentunya orang yang tidak mendapatkan barang ya marah ya, saya mau beli barang kok malah tidak dapat. Nah, ini boleh memberikan pengalamannya, tapi biasanya juga ada alasan ya. Contoh, saya pernah membeli satu barang ditolak. Maaf, kami tidak bisa melayani permintaan Anda karena barang ini harus dikemas dalam ukuran yang melebihi yang diperkenankan untuk penerbangan. Nah, berarti memang kita tidak bisa membeli secara online barang tersebut. Lalu mereka menyarankan silakan untuk merorder melalui reseller yang ada di kota Anda. Wah, ini kan jelas, ya toh? Jelas sekali itu. Tapi harganya agak mahal. Ya iya, kan ongkos kirimnya juga lebih murah. Nah, ini contoh ya. Jadi interaksi dengan konsumen saat ini menjadi satu hal yang penting di dalam bisnis online. Oke. Berikutnya lagi adalah employee engagement, pelibatan karyawan. Ya. Karyawan menjadi penentu untuk keberlanjutan atau kesuksesan bisnis itu. Maka kita harus, ya, perusahaan itu saat ini harus melibatkan karyawan. Saudara mungkin punya pengalaman barangkali ya, nggak tahu kalau sekarang sudah mulai pudar di toko-toko minimarket yang modern itu ya. Bagaimana mereka setiap kali ada pengunjung maka menyapa, selamat datang, selamat belanja kembali, ya misalkan gitu ya. Selamat datang, selamat belanja. Nah itu ungkapan yang sebenarnya sederhana tapi cukup menyentuh, meskipun orang yang sering belanja lama-lama bosan juga. Tetapi apapun itu. Dan kita saudara lihat juga bahwa orang yang duduk di kasir itu ternyata tidak selalu menjadi kasir. Ya, dia terkadang juga menjadi pengepel lantai. Ya, tukang membersihkan kaca, membersihkan lantai. Terkadang dia harus menata barang. Terkadang dia harus menurunkan kiriman barang dari truk. Ini contoh bagaimana orang-orang di dalam perusahaan itu harus terlibat dalam satu pekerjaan secara simultan, tidak lalu tersekat-sekat. Ya. Mentang-mentang manajer, maka tidak mau ngepel. Nggak ada itu. Kita lihat di gerai makanan yang dari Amerika itu, ya, yang dari Amerika itu, ya. Manajernya pakai jas, tapi dia tidak risih dan tidak kaku untuk kemudian begitu cepat mengambil alat pel lalu membersihkan lantai karena ada anak kecil yang menumpahkan makanan di tempat makan tersebut. Nah, itu saudara-saudara. Coba kalau orang Indonesia, ya, atau perusahaan Indonesia, wah harus mencari orang, wah ribet mencari orang. Ya, ini awal dulu ya, awal dulu bagaimana seseorang karyawan itu memang harus terlibat dalam pekerjaan apapun, yang penting menjaga hubungan baik dengan karyawan. Jadi bukan, itu kan tugas lu, bukan tugas gue, enggak ada seperti itu. Saya bekerja di satu perusahaan milik Amerika juga sama. Seorang direktur sekalipun dia tidak akan sungkan untuk kemudian menjadi sopir mengirimkan barang. Ya. Kalau karyawan biasa ngirim barang pakai truk, maka mungkin sopir ini ngirimkannya pakai Mercedes, gitu, pakai mobil BMW. Enggak apa-apa. Yang penting itu bukan itunya. Yang penting adalah kita bisa melayani konsumen ini dengan baik. Nah, mindset-nya dari situ. Lalu ini kita terjemahkan secara digital. Ya, bagaimana kita bisa membuka ruang yang cukup luas untuk bisa berinteraksi dengan konsumen, dengan karyawan yang lain, supaya kita bisa melayani konsumen kita dengan baik. Ya, jadi itu pelibatan dari karyawan. Ya, jadi kalau kita sudah bisa menanamkan pentingnya bisnis ini bagi karyawan itu juga, maka nggak ada lah karyawan yang mau ngumpet, itu nggak ada. Ya. Karena itu akan merugikan perusahaan, nggak ada. Karena kalau dia merugikan perusahaan, pasti merugi dia sendiri juga. Ya, ini orang tidak pernah berpikir ke situ. Ya,
coba-coba untuk mencuri, ya akhirnya keluar. Mending kalau keluar, dia suruh mengganti, dan kalau tidak mengganti, urusan dengan polisi, kacau banget. Ya, jadi tidak saatnya lah kita itu sekarang menjadi seorang pengkhianat. Oke, munculnya wearables. Nah, apa ini? Bill Gates ya, bosnya Microsoft, sudah mulai menebarkan ancaman. Nah, dia tidak lama nih, 4 tahun kemudian era handphone akan selesai. Wih, keren ini. Wah, sampai sekarang beli iPhone 14 belum kesampaian, ya kan? Bill Gates mengatakan era handphone akan habis. Kenapa? Karena Bill Gates sudah mulai untuk menciptakan handphone itu terimplementasi di dalam tubuh kita. Wah, ini yang ya mau pro kontra bodo amat lah. Mau pro kontra itu biasa banget, tetapi teknologi jalan terus. Ya. Apa itu yang terintegrasi dalam tubuh kita? Jadi kalau selama ini chip ini dimasukkan ke dalam alat yang namanya handphone, maka chip ini nanti akan diimplankan di dalam tubuh kita. Lalu untuk menyalakan, maka menggunakan listrik dari denyut nadi kita. Ya. Lalu itu sudah langsung terkoneksi dengan saraf kita, sehingga kita bisa berinteraksi, mengangkat telepon sudah tidak ada lagi. Ya. Dan tidak ada mengangkat telepon, barangkali tinggal melentikkan jari, lalu sudah terhubung, melentikkan kita tertutup. Untuk menghubungi seseorang, kita tinggal masuk ke dalam memori tertentu, lalu dengan pikiran kita pilih itu, kita langsung terhubung. Itu sudah masuk, bukan dalam riset, tetapi sudah uji coba untuk diimplementasikan. Bayangkan, saudara-saudara. Jadi nanti tidak ada lagi orang pakai handphone, tetapi semuanya akan sudah terhubung secara otomatis. Nah, memang ada jeleknya lagi. Perkembangan selanjutnya, bahkan orang itu ingin kemudian menjadikan dirinya seperti robot. Sehingga rohnya dikeluarkan saja, biar saya menjadi orang yang abadi. Ini revolusioner, ini revolusi lebih lanjut lagi. Tapi sudah mulai masuk di dalam sebuah topik pembicaraan. Ya, jadi bagaimana perubahan ini akan menjadi hal-hal yang kita saat ini tidak bisa kita terima. Ya, nanti harus kita terima. Ya, wearables. Ya, ini mulai dari Google Lens barangkali ya. Google Lens sudah mencoba, tapi diprotes. Lalu sekarang ya masih bertahan itu adalah menggunakan jam tangan yang bisa mendeteksi detak jantung kita, mendeteksi tekanan darah kita, lalu mendeteksi jumlah langkah kita, yaitu banyak orang menggunakan jam tangan seperti itu. Itu termasuk wearable. Nanti jam tangan itu apa tidak bisa dihubungkan dengan handphone? Oh bisa. Ya, lalu kita bisa kaitkan dengan teknologi NFC-nya, misalkan untuk mendeteksi orang, sehingga pada waktu kita misalkan mau nonton film, ya kita kalau pakai jam tangan itu sudah langsung terdeteksi. Oh ini nomor ininya, nomor saldonya berapa, langsung begitu masuk gedung film, tidak usah beli tiket, langsung di auto debit, nah dia masuk saja. Nah, jadi tidak nanti loket-loket di nonton film juga nggak ada. Ya mungkin pertanyaan berikutnya, Pak, apa nanti masih ada bioskop? Ya saya nggak tahu ya. Karena bioskop itu sekarang fungsinya kan juga tidak hanya nonton film, Mas. Kalau cuma nonton film di YouTube banyak, tapi kita sebagai makhluk sosial kadang-kadang butuh bioskop ya, khususnya yang sedang pacaran, ya ada nggak yang masih pacaran ya? Biasanya kalau masih pacaran itu nontonnya pasti di baris A atau baris B gitu ya, paling belakang dan pojok gitu. Nah itu contohnya. Jadi gedung bioskop tidak hanya untuk nonton, tapi untuk hal sosial yang lain. Oke, itu wearable ya, teknologi yang bisa menyatu dengan pakaian kita ya. Jadi kita tidak perlu lagi
Ya contoh misalkan kita menggunakan Bluetooth dan handphone, ya. Handphone yang kemudian pakai Bluetooth. Ya. Nah, ini kan sudah wearable ya. Kita bisa ngobrol seperti orang gila, ya, tanpa menggunakan handphone, tanpa pegang handphone, kita bisa ngobrol dengan teman kita. Ya. Nah, kita di dalam mobil, kita juga tinggal ngobrol saja, tidak perlu pegang handphone karena memang tidak boleh. Ya. Jadi aturan di kepolisian Indonesia itu sepertinya ya harus diubah. Tidak boleh menelpon. Wah, kalau menelpon ya boleh-boleh saja sebenarnya. Karena orang ngobrol di dalam kendaraan itu kan kadang untuk supaya tidak ngantuk. Ya, tapi kalau dia memegang handphone memang bahaya. Ya, maka di dalam mobil itu sudah ada teknologi untuk mengintegrasikan handphone dengan audio kita. Sehingga kita tinggal pencet tombol terhubung, lalu kita ngobrol pakai speaker, ya kan? Kita mau nelpon, ya tinggal kita pencet tombol angka, ya kemudian kita bisa ngobrol dengan tetap menggunakan fokus pada setir, itu juga bisa. Maka mungkin diatur tidak boleh menelpon, tetapi tidak boleh menggunakan handphone. Nah, mungkin begitu ya. Oke, itu teknologi wearable ya. Bukan hanya wearable, tetapi justru implant ke tubuh. Keren banget. Berikutnya adalah cloud computing. Cloud computing, ya, komputasi awan. Komputasi awan sudah banyak jalan. Memang dalam komputasi awan ini ada hal-hal yang membatasi kita, karena pengelolaannya tidak di diri kita, tetapi di pihak ketiga. Misalkan saat ini kita menggunakan Google Drive, ya kan, Google Drive. Data kita simpan di Google Drive. Wah, aman atau enggak? Aman enggak ya? Nah, itu masih ada orang mengatakan seperti itu. Nah, kalau orang yang masih mengatakan seperti itu ya sulit, kembali lagi mindset-nya harus berubah. Nah, kami juga punya masalah nih sekarang. Kami pengen membuat satu teknologi untuk proxy ya. Ini kan berangkat dari komplain mahasiswa pasca katanya. Nggak tahu dari kelas ini atau bukan, nggak tahu. Mahasiswa pasca itu komplain, Pak, saya mau akses jurnal yang dilangganan Udinus tapi nggak bisa karena saya tidak ada di Udinus. Nah, jurnal-jurnal yang dilanggan Udinus hanya bisa diakses bila saya menggunakan jaringan dari Udinus. Nah, lalu kita berpikir, itu harusnya pakai proxy. Ternyata proxy-proxy yang baru ini mensyaratkan, ya, bisa proxy kan harus pakai perangkat juga ya, pakai software ya. Software ini ternyata mensyaratkan bahwa kita harus menggunakan cloud. Jadi data-data transaksi disimpan di cloud-nya mereka. Nah, kita ya tentu ada yang kontra. Waduh, nah, gitu kan. Waduh, padahal data yang disimpan di tempat kita pun tidak pernah diotak-atik. Sementara sekarang data harus disimpan di tempat cloud mereka, kita ngomong, aduh, sebenarnya juga nggak ada alasannya sih itu. Nah, itu contoh ya. Kita kalau pakai cloud itu kan menjadi mudah. Ya. Mau bekerja bersama-sama, mengerjakan tugas bersama-sama, kita menggunakan Google Sheet, itu mudah banget. Ya. Tidak perlu aplikasi lagi. Ya. Jadi komputer kita bersih ya, tidak tergantung dari aplikasi. Itu contoh penggunaan cloud computing. Mulai marak ya, karena semakin banyak orang yang sadar. Kemudian munculnya aplikasi mobile. Ya, mengapa aplikasi mobile? Ya, sekarang kita itu lebih transparan. Ya, orang menjadi lebih mudah bergerak, tidak terpaku kepada tempat tertentu. Kemudian munculnya kecerdasan buatan untuk berbagai macam hal kehidupan, ya mulai dimunculkan, penggunaan AI ini untuk memprediksi apa, untuk mengatur pengairan di sebuah pertanian hidroponik misalkan, itu sudah banyak yang menggunakan kecerdasan buatan. Robot itu juga tidak akan pernah terlepas dari kecerdasan buatan. Ya. Lalu munculnya big data, ya, karena semua transaksi itu tersimpan, ya, tercatat, sehingga akhirnya akan muncul begitu banyak data.
Nah, kalau kita tidak mampu menganggap data ini sebagai sesuatu yang penting, ya akhirnya kita matilah kebanyakan data. Ya. Tetapi kalau kita mampu memanfaatkan data-data tersebut, maka itu akan menjadi salah satu modal untuk kita membuat kebijakan supaya organisasi kita tetap survive, kan gitu. Ya, itu big data. Dan banyak sekarang big data pun juga bisa diakses secara gratis mungkin seperti itu. Itu teman-teman tentang ruang lingkup transformasi digital. Ada yang mau komentar? Ada yang mau komentar tentang ini? Oke, kalau tidak, saya lanjutkan berikut. Nah, perubahan menuju ke digitalisasi atau transformasi digital itu akan melibatkan manusia, proses, dan perangkat. Dari tadi saya selalu mengatakan itu, ya. Jadi yang pasti manusia itu sudah pasti. Lalu munculnya model bisnis yang baru, modelnya proses bisnis yang baru, ya. Diperlukan alat tambahan memang, ya. Jadi itu akan selalu bersinergi. Jadi jangan heran kalau digital transformasi ini akan menuntut perubahan dari sisi manusianya, perubahan dari prosesnya, dan juga munculnya atau diperlukannya perangkat-perangkat yang baru. Ya. Itu untuk menuju ke transformasi digital. Ya, ini film bukan? Oh bukan ya. Ini contoh bagaimana robot sudah dipakai untuk mengantarkan makanan dan pakaian, ya. Bahkan ada robot yang sudah bisa memegang telur. Memegang telur susah loh Mas ya. Kenceng sidik malah pecah itu. Nah, ini inovasi di bidang pengiriman paket. Ya. Sekarang drone semakin kuat. Ya. Sudah mulai dibuka pesanan sepeda motor terbang, ya konsepnya menggunakan drone, menggunakan teknologi drone, tapi harganya masih di angka miliar. Ya. Nah, pasti orang tidak mau, daripada beli motor terbang mendingan beli Pajero, masih seperti itu ya. Ya panas jogo jeru maksudnya. Nah itu ini satu contoh ya bagaimana sebenarnya kita bisa membuat inovasi di dalam pengiriman logistik. Tidak lagi kita harus terhambat kepada lalu lintas yang memang semakin padat, ya. Dan ini juga bisa mengirimkan pada titik yang tepat. Ya. Nah, nanti menjatuhkannya gimana Pak? Ya bisa diatur juga. Apakah dia boleh menjatuhkan atau dia harus meletakkan dengan kehati-hatian tertentu. Tetapi lihat dari gambar ini, ada fragile ya, bahwa kita bisa mengandalkan drone untuk mengirim barang pecah belah sehingga dia sampai di tujuan tentu dengan selamat, tidak pecah. Ya, itu bisa diatur. Drone-drone sekarang sudah semakin canggih untuk ini. Oke. Nah, muncul pertanyaan, mengapa transformasi ini diperlukan? Ya, ini ada 4 sudut pandang. Dari yang pertama adalah pengaruh pelanggan, lalu pengaruh karyawan, kemudian tak terlihatnya perusahaan yang baru, dan kecepatan inovasi yang konstan. Konstan itu selalu berubah maksudnya. Ya. Dari pengaruh pelanggan, ya, berkat internet, pelanggan memiliki akses ke beberapa penawaran, dari mana mereka dapat memilih produk yang terbaik. Oleh karena itu, persaingan antara perusahaan tidak lagi terbatas pada pasar domestik. Ya. Tadi saya katakan tadi, saya sering membeli barang dari luar, tetapi sering ditolak karena barang itu terlalu besar ukurannya, sehingga disarankan untuk pindah ke area yang terdekat. Nah, mengapa saya cari yang di luar? Karena harganya lebih murah. Jadi di internet kita dengan begitu mudah bisa memperbandingkan harga, membandingkan kualitas. Nah, dari situlah
maka persaingan ini menjadi sangat terbuka. Dan itu haknya pelanggan, ya, haknya pelanggan untuk melakukan itu. Kita sebagai pemilik bisnis tidak bisa berbuat lain selain ikut berkompetisi di situ. Ya. Lalu pengaruh karyawan, apa itu pengaruh karyawan? Karyawan itu memiliki harapan yang tinggi terhadap perusahaan. Jika teknologi informasi tidak dapat memenuhi persyaratan mereka, karyawan akan menggunakan aplikasi lain yang tidak diatur oleh perusahaan. Nah, ini tidak boleh. Tidak boleh, ya. Jadi apa jadinya kalau sebuah perusahaan itu menggunakan aplikasi yang bermacam-macam dan tidak bisa diatur? Tentu tidak bisa. Maka sebuah perusahaan ya harus selalu mampu mengupgrade teknologinya untuk bisa semakin mumpuni, mungkin ya, semakin mumpuni ya. Dulu saya absen harus manual ngitung, nah, sekarang tidak usah dimanualkan, bahkan sekarang tidak usah absen. Begitu kita ikut kuliah secara online, maka absen otomatis tercipta karena dosennya merekam dan merekam kehadiran dari mahasiswanya. Selesai itu ya. Jadi dari contoh itu maka TU tidak lagi kesulitan. Lalu kecepatan inovasi, ya, perubahan terjadi semakin cepat. Setiap beberapa tahun ya, atau bulan, inovasi menjadi mutlak dan digantikan oleh inovasi baru. Nah, jadi konstannya itu adalah jika sebuah perusahaan tidak dapat mengikuti perubahan itu, maka perusahaan itu tidak akan ada lagi. Jadi sekarang saudara sudah masuk ke dalam sebuah zaman yang mana dituntut untuk selalu berinovasi. Begitu ada muncul yang baru, siap-siaplah untuk selalu mencari yang baru. Lalu yang berikutnya adalah munculnya perusahaan baru yang tidak terlihat. Aturan selalu berubah dari sebuah industri, dan munculnya perusahaan rintisan sebagian besar merupakan satu alasan. Oleh karena itu, perusahaan harus terus melakukan pertukaran pikiran, pertukaran ide, dan mengoptimalkan proses untuk tetap berada di pasar. Saudara tahu banyak sekali perusahaan-perusahaan yang timbul tenggelam. Ya, mungkin yang paling dekat adalah warung-warung makan barangkali ya. Banyak sekali di Indonesia ini muncul warung makan kekinian, makanan-makanan kekinian. Begitu muncul pertama, sebuah restoran dipadati orang, sampai orang rela antri begitu panjang hanya untuk makan di tempat itu. Tetapi sekian bulan kemudian sudah sepi. Bulan berikutnya malah tutup. Muncul perusahaan baru lagi yang juga diantri. Sekian bulan kemudian tutup juga. Nah, itu akan terjadi. Nah, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita harus kembali lagi ke bawah yang merah itu. Inovasi. Ya. Kita harus selalu melakukan inovasi. Model kita untuk inovasi apa? Pelanggan. Masukan dari pelanggan. Maka kita bisa mencari masukan dari pelanggan. Bukan pelanggan kita saja, tapi pelanggan dari luar. Ya, mengandalkan big data itu. Kita cari pelanggan-pelanggan dari luar itu komentarnya terhadap sebuah restoran, sebuah makanan seperti apa, sebuah produk seperti apa mereka komentarnya. Itu kita bisa menjadi masukan untuk kita melakukan inovasi. Dan juga karyawan. Ya, dibutuhkan karyawan yang memahami bidangnya sekarang ini. Ya, bukan karyawan yang teoritis, tetapi karyawan yang ada dalam bidangnya. Maka kalau di antara teman-teman ini ada yang sudah menjadi karyawan, baguslah. Semoga dengan belajar S2 ini bisa meningkatkan, ya, mempercepat implementasi teknologi kekinian di ruang kerja Anda. Ada 6 strategi untuk melakukan transformasi digital. Ya, mau tidak mau kita bisa mulai dari pengalaman pelanggan, ya, user experience, dan pemasaran digital. Ya, pemasaran digital itu adalah memasang iklan. Ya, tidak lagi di baliho, membuat baliho-baliho yang terkadang malah mengotori jalan. Ya.
menggunakan videotron yang kadang-kadang tidak ditempatkan secara estetis. Tapi kita bisa menggunakan media yang lain. Kalau saat ini banyak anak-anak, orang-orang tergila-gila dengan media sosial, masukkan ke media sosial itu. Ya, itu pemasaran digital. Kemudian model bisnis digital. Karena tadi juga ada model bisnis yang baru, maka kita juga sekarang harus memodelkan bisnis kita itu secara digital. Organisasinya juga kita harus buat digital. Apa organisasi digital? Organisasi yang tidak fisikal. Banyak perusahaan sekarang mulai memperkenankan karyawannya untuk WFA. Bahkan pemerintah Indonesia, Presiden sudah mencanangkan tahun 2023 kalau tidak salah, bahwa pegawai negeri akan bekerja secara WFA, work from anywhere. Wah, ini nanti akan mereduksi apa? Mereduksi jumlah kantor-kantor pemerintahan, mereduksi juga jumlah pegawai negeri. Wah, saudara kan pikir, waduh, tambah pengangguran. Ya jangan, bukan tambah pengangguran. Orang-orang itu akan semakin dikreat untuk menjadi seorang entrepreneurship. Ya, maka sekarang banyak digaungkan entrepreneurship itu supaya orang menjadi pengusaha. Dan jangan bergerak di sekitaran lokal, tapi harus mampu berkompetisi secara global. Nanti organisasi tidak lagi akan terikat ke dalam sebuah ruangan, sebuah gedung tertentu. Tidak. Ya, juga tidak akan terikat kepada sebuah batasan-batasan, ya. Tetapi sudah akan di luar batas negara. Dan ini juga akan memungkinkan terbentuknya organisasi-organisasi dengan berbagai macam dasar. Entah itu karena ideologi yang sama, entah itu karena hobi yang sama, itu akan banyak sekali organisasi seperti itu. Nah, saudara bisa cermati dari semakin berkembangnya jumlah grup WA yang ada di WA kita. Ya, grup WA kok tambah banyak. Oh ya, ini grup WA untuk ibu-ibu penyuka belanja. Oh, ini grup WA arisan, ya toh. Oh, ini grup WA arisan tanpa ibu itu. Karena dalam kelompok arisan ada 2 kelompok, ya. Jadi terus kemudian buat grup sendiri kan sering seperti itu, ya. Nah, itu contoh. Itu contoh organisasi digital seperti itu. Ya, betul ya? Betul yang saya omongkan, ya. Jadi sudah membuat satu kelompok arisan, ini ada arisan khusus. Kalau ada kesan khusus, ya untuk ngerasani ibu yang lain itu. Oke. Lalu tentu perubahan ini harus ada strateginya, ya. Tidak bisa kita berubah begitu saja, tapi perlu strategi. Nah, untuk bisa mempertahankan organisasi kita, jangan lupa kita harus mempelajari data-data yang ada. Maka kemudian diperlukan kemampuan untuk melakukan analisis dari berbagai macam sudut pandang. Nah, tahu bahwa media ini adalah media yang rentan, maka kita harus mampu mengelola risiko. Ya. Sisi lain, kita harus mengelola pula kepatuhan terhadap hukum-hukum yang berlaku di mana bisnis kita itu berada. Tidak jarang memang kemudian terjadilah sebuah konflik karena aturan yang berbeda. Contoh, saudara bisa masuk ke situs di Amerika untuk membeli sebuah senjata api. Bisa. Tetapi di Indonesia kan tidak diperkenankan. Maka ketika saudara kemudian mampu membeli senjata api itu, pastilah senjata api itu tidak akan bisa masuk ke negara Indonesia. Ya. Nah, itu nanti akan menjadi risiko tersendiri. Ya. Jadi selalu ada risiko-risiko seperti itu. Ya. Di luar negeri toko mainan anak itu justru tidak untuk anak-anak, tetapi untuk orang dewasa. Ya. Mengapa? Karena mestinya orang dewasa itulah yang memilihkan mainan yang cocok untuk anaknya. Tapi di Indonesia ini kan tidak, Mas, ya. Biasanya masuk ke mainan
anak-anak atau anaknya yang kecil-kecil itu suruh milih mau mainan yang apa silahkan pilih sendiri ya, itu sebenarnya salah, berbeda ya. Jadi toko mainan anak itu justru untuk orang dewasa. Nah, toko dewasa juga untuk orang dewasa. Kalau di Indonesia malah toko dewasa untuk anak-anak. Ya, di Jakarta itu anak-anak kecil bisa mudah sekali membeli majalah Playboy di toko-toko pinggir jalan gitu. Nah, ini contoh ya. Jadi tetap harus ada 6 strategi ini yang harus dikelola. Oke. Untuk mencapai tujuan pemasaran melalui penerapan teknologi dan media digital. Nah, ini langkah-langkah yang diperlukan untuk transformasi digital ya. Penerapan internet. Ya ini sudah tidak masalah. Sekarang internet mudah sekali masuk di perkampungan, bahkan di gunung-gunung ya sudah bisa. Ya. Lalu pengelolaan berbagai perusahaan online dan situs yang ada seperti media sosial, kemudian pemasaran dengan menggunakan search engine, pemasaran dengan menggunakan medsos, ya, email dan segala macam. Ini bisa dilakukan. Ya, ini adalah contoh-contoh dari digital marketing, ya. Branding, social media, search engine optimization, lalu pengembangan aplikasi dari web itu sendiri, kemudian penciptaan video, ya sekarang pemasaran melalui video, film-film melalui TikTok, ya film-film pendek itu juga sudah mulai marak. Oke, ini adalah gambaran dari tradisional marketing dengan digital marketing. Ya. Tradisional marketing masih 32% mengandalkan surat kabar, sedangkan digital marketing 73% menggunakan situs sosial media. Lalu 20% masih menggunakan televisi, 29% pakai radio, 9% direct selling, 29% menggunakan event, trade show, ya pameran-pameran, 15% masih dilakukan di luar rumah, ya kegiatan pemasaran marketing tradisional. Sedangkan digital marketing menggunakan sosial media itu paling banyak. Lalu penggunaan blog, ya. Lalu penggunaan email, lalu kadang muncul spam itu karena banyak orang yang tidak suka dengan produk-produk yang ditawarkan. Lalu menggunakan search engine optimization, ya itu sekarang itu adalah ciri dari digital marketing. Oke. Kalau digital marketing itu memberikan informasi yang bernilai, kalau tradisional itu biasanya adalah dengan menginterupsi klien. Ya. Ya, jadi ini berbedanya di situ. Kalau ada orang yang ngomong buruk nggak boleh, ya. Menginterupsi klien, jadi kliennya itu dipengaruhi. Sedangkan kalau digital itu lebih banyak bagaimana kita bisa mengelola informasi-informasi yang punya nilai. Nah, ini perbedaan yang lain dari marketing digital dan marketing tradisional. Oke, ini apa ini? Oh, ini contoh film ya. Mungkin saudara bisa cermati film ini. Selamat datang di tata cara. Selamat datang di tata cara pesen makan pas dibuat. Titip teman aja. Ayam geprek 1, buruan gua lapar. Pakai strategi, coy. Bro, bayangin ayam geprek sambal pedas. Makannya pakai nasi panas. Mau kan lo? Coba cari teman lain lah. Ada yang mau ayam geprek? Titip dong. Makan silakan kaki bufo. Apa saja, asal Anda bayar, saya yang dikuat. Kami mau Atau coba pesan GoFood untuk pertama kali. Ini tata caranya.
buka Gojek, klik GoFood. Pakai voucher kamu, ada total voucher 156.000. Validasi voucher, klik voucher yang kamu mau gunakan. Masukkan pesanan, pastikan lokasi antar sudah sesuai. Klik pesan, makanan diantar. Mas, yang lapar sana. Kalau sudah tahu caranya, silahkan coba order GoFood sekarang. Dan jangan lupa pakai vouchernya. Terima kasih. Ya, ini contoh iklan dari GoFood. Ya. Ini iklan dari penerbangan. Ya, apa yang menarik dari iklan ini? Mungkin teman-teman bisa lihat dari British Airways ini. Coba nanti. Ada yang bisa memberikan masukan mungkin? Saya ulangi lagi ya. Apa yang saudara menarik atau istimewa dari iklan British Airways ini? Saya putar sekali lagi. Oke. Siapa yang bisa memberikan pendapat nih? Di mana menariknya iklan British Airways ini? Oke, Mas Dominico, silakan. Itu kayaknya dia diintegrasikan sama jadwal pesawat, jadi waktu ada pesawat yang lewat itu iklannya kayak nunjukin pesawat yang lewat itu tadi, Pak. Ya, tepat sekali. Ya, jadi iklan ini iklan yang hidup, terintegrasi. Ini ya Videotron sih, tapi Videotron ini Videotron yang terhubung dengan data penerbangan. Sehingga setiap kali ada pesawat yang terbang di sekitar itu, ya di set, lalu anak ini muncul gerakannya, menunjuk, dan yang lebih penting adalah perubahan data yang terbang itu. Ini adalah pesawat jenis flying penerbangan nomor sekian menuju ke sana. Nanti begitu ada penerbangan yang lain, tunjukkan lagi. Nah, ini yang menariknya di situ. Ini adalah sebuah iklan Videotron, memang sama-sama Videotron kalau saya tadi mengkritik Videotron. Tapi ini Videotron yang cerdas, ya. Artinya terhubung secara dengan data yang real, ya. Oke, terima kasih. Ada lagi enggak ya? Nah, sudah, ya, oke. Bagaimana transformasi digital itu berjalan? Apakah mudah? Tentu tidak. Inilah hambatan-hambatan yang sering ada. Yang paling besar adalah yang paling bawah. Apa? Sistem atau proses warisan. Kuliah secara online. Tidak terikat waktu dan ruang. Enggak bisa, yang namanya sekolah itu dari dulu. Nah, biasanya begitu. Dari dulu. Ya, kalau sudah ngomong begitu, ya enggak bisa didiskusikan. Karena ini namanya berubah kok. Cing. Tapi kalau istilahnya dari dulu, biasanya, nah udah. Ya. Lalu hambatan yang kedua adalah kekurangan keterampilan digital. Ya, otomatis kalau tidak mempunyai kemampuan atau keterampilan digital, mau berubah juga takut. Waduh, ini ada tenaganya. Ya, saat ini jangan terlalu khawatir, Mas. Saudara bisa melakukan perubahan digital meskipun saudara hanya punya ide. Lalu siapa yang harus menangani? Saudara serahkan ke pihak ketiga, itu tidak masalah. Learning by doing. Begitu pihak ketiga mengimplementasikan, maka saudara mulailah untuk ikut belajar. Berikutnya adalah masalah data. Wah, ini sampai sekarang masih banyak orang yang tidak paham tentang data. Mana data, mana informasi. Mana data yang penting, mana yang tidak. Dikasih setumpuk data, dia tidak juga mampu memanfaatkan. Ini untuk apa? Mereka banyak yang sudah berpikir bahwa transaksi-transaksi yang sudah selesai itu masuk kotak. Tidak diotak-atik lagi.
Ini zaman dulu memang begitu. Masuk berkas, lemari besi, 10 tahun kemudian baru dibongkar. Saat ini dalam data-data yang berbentuk digital, maka data-data yang lama itu akan menjadi sebuah modal. Apalagi kalau saudara melakukan penerapan mesin learning, mesin learning untuk membuat sebuah artificial intelligence. Nah, perlu data-data yang lama sebagai modal untuk pembelajaran, ya kan? Lalu hambatan yang lain adalah berpikir dalam jangka yang pendek. Ya. Banyak perusahaan banyak perusahaan digital yang bisa bertahan lama karena dia berpikir secara jauh ke depan, tidak menginginkan pendapatan keuntungan dalam jangka waktu yang pendek. Berikutnya lagi adalah pelatihan karyawan. Nah, ya, waduh, melatih karyawan. Ini yang susah mana nih? Susah duit untuk pelatihannya, biaya untuk pelatihan, atau karyawannya yang susah dilatih? Hanya yang kedua ya, karyawannya susah dilatih Pak, sudah terlanjur masuk dalam dunia atau dalam zona nyamannya, tidak mau berubah. Nah itu memang penyakit yang cukup rumit juga itu. Lalu hambatan yang lain adalah identifikasi kasus bisnis ya. Nah, karena kita berkembang dalam dunia yang baru, maka kita harus lebih jeli. Manakah sebenarnya kasus-kasus bisnis yang berpotensi untuk mempengaruhi bisnis kita? Mana yang sebenarnya tidak? Sekarang ini juga sudah mulai bergeser. Contoh ya, beli bisnis makanan online. Oh itu yang enak. Faktanya, saya selalu tanya ke banyak orang, pasti jawabannya kalau cari makanan secara online, cari yang murah. Cari yang banyak diskon. Bukan yang enak. Enak itu nanti. Kalau sudah terlanjur makan, kok nggak enak ya? Nah, nanti di blacklist. Itu kalau ingat, kalau enggak ya nanti dia murah, kita beli lagi. Dulu pernah kecewa, tapi sudah beli. Ya. Jadi itu contoh bahwa ada pergeseran memang dari situ. Oke, ini apa ini? Oh, ini adalah model. Ini contoh sebuah transformasi digital di dunia pariwisata, yaitu Disney. Kita lihat. Sorry.
Ya, itu beberapa contoh teman-teman ya. Beberapa contoh yang dilakukan oleh Disneyland ini ya, bahwa dia mulai membuat sebuah wisata digital. Ya. Nah, ini contoh seperti ini kan dia tidak naik roller coaster benar, tetapi dia hanya duduk di dalam satu kursi yang kemudian dihubungkan dengan perangkat artificial intelligence dengan film, sehingga film itu bisa menggerakkan juga pada akhirnya kursi tersebut. Sehingga terkesan dia seperti naik roller coaster. Seperti dia masuk ke hutan Kilimanjaro, ya, melihat barang-barang dengan melihat hewan-hewan dengan begitu nyata. Nah, ini adalah satu konsep virtualisasi, digitalisasi yang telah dibuat oleh Disneyland di dalam dunia pariwisata. Nah, itu contohnya. Ini apa meneh. Ini pertunjukan musik ya, pertunjukan musik secara kolaborasi, di mana ini musiknya ada di tempat yang saling berbeda, tapi bisa terhubung dalam satu media. Ya, itu ya. Malah melu nyanyi ya. Nah, kesalahan umum pada digital marketing adalah strategi yang tidak tepat sasaran, salah dalam memahami calon konsumen, mengabaikan pengukuran kinerja digital, ya tadi itu, ya user experience, mengabaikan storytelling dan copywriting, ya ini adalah apa ini pendapat atau kesan ya, dari user. Lalu halaman website yang tidak rapi dan tidak lengkap, atau iklan dan landing page yang tidak sesuai.
Ini kesalahan-kesalahan yang umum yang bisa membuat sebuah transformasi digital itu tidak berhasil. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan untuk kuliah pada siang hari ini. Kalau ada pertanyaan, komentar, silakan. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri pertemuan pada siang hari ini.